membuka menebakti 367, kita ambil sikap berdiri, kita langsung pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita beribadat dalam masa Pekan Suci. Masa Pekan Suci dimulai pada Minggu Palma, kemudian Senin dalam Pekan Suci, Selasa hari ini dalam Pekan Suci, Rabu dalam Pekan Suci, dan kita akan masuk ke Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Pekan Suci merupakan masa di mana kita harus merefleksikan dan juga menyucikan diri kita. Setelah 40 hari kita retret agung, kita berpantang dan berpuasa. Dalam Pekan Suci ini kita menyadari bagaimana Yesus yang masuk ke kota Yerusalem dieluk-elukkan sebagai raja. Setelah itu beberapa waktu kemudian akhirnya dia harus difitnah, ditangkap, disesat, kemudian dia harus menderita sengsara, harus memanggul salib sampai ke puncak Kalvari, dipaku, kemudian disalib, dimakamkan, dan bangkit pada hari ketiga. Peristiwa ini adalah peristiwa terbesar bagi sejarah iman umat Kristiani, karena penyelamatan yang dijanjikan Allah itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Pekan Suci ini adalah sesuatu yang penuh sukacita, karena sia-sialah iman kita jika Yesus tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Pernyataan itu kita ulang-ulang dalam Gereja Katolik, dalam Syahadat Para Rasul, dan juga dalam surat Rasul Paulus dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa sia-sialah iman kita jika Yesus tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan itulah yang memang tidak bisa diterima oleh orang yang bukan Kristiani. Tetapi bagi orang yang beriman Kristiani, yang percaya kepada Yesus Kristus, ini adalah suatu kegenapan dari semua firman dan sabda yang disampaikan oleh Allah kepada umat manusia. Maka supaya kita layak dan pantas beribadat di hadapan Allah, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Agung, Engkau selalu membimbing, memberkati, menyertai kami dalam masa-masa Prapaskah ini dan masuk ke pekan suci ini. Kami yakin dan percaya Engkau menyucikan hati, jiwa, dan raga kami agar kami kembali menjadi suci, kudus seperti ketika kami dibaptis. Engkau sudi memberikan putramu Yesus Kristus untuk menjadi korban akan penebusan dosa dan menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Kami yang berkumpul di tempat ini, bimbing dan berkatilah agar kami disucikan kembali dan kejahatan serta dosa dihapuskan dari diri kami, sehingga kami mampu memuji dan memuliakan nama-Mu dan bersaksi dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibu. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku. Luputkanlah aku dari tangan orang fasik,
Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang daripadamu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya, ya Allah. Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Pada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang Injil hari ini, kita seakan-akan mendengarkan suatu drama yang luar biasa. Kita sering nonton telenovela, sinetron, atau drama-drama yang sangat mengharukan dan endingnya baik. Tetapi ending Yesus adalah sesuatu yang brutal dan kejam, sadis bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang memiliki perasaan menonton kisah drama Yesus ini, mulai dari Minggu Palma dan dalam pekan suci ini akan dibacakan ya Injil-Injil yang memberikan kesaksian bagaimana drama kemanusiaan itu terjadi. Drama ini bukan main-main atau ini sekedar hanya karangan belaka, tetapi drama ini menceritakan bagaimana Yesus dengan kemanusiaannya harus melaksanakan perintah Bapa. Dan perintah Bapa itu nyata dalam diri Yesus Kristus karena Bapa dan Yesus adalah satu. Injil Yohanes selalu mencatat sesuatu dengan akurat dan terukur serta mampu dinikmati serta didalami oleh semua orang yang percaya kepada Yesus untuk mendapat jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Karena Injil Yohanes ditulis setelah Yohanes kurang lebih berumur 90 tahun lebih. Waktu itu ada desakan dari umat Kristen perdana supaya menguatkan iman ya orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang tidak menyaksikan langsung, hanya mendengarkan dari para rasul, sehingga Yohanes menuliskan Injil ini berdasarkan kehendak Bapa melalui dorongan atau desakan dari keinginan kuat para orang Kristen pada waktu itu, karena banyak terjadi kedegilan, kemurtatan, dan menjadi orang yang percaya kepada Kristus tetapi juga percaya kepada hal-hal lain karena kekuasaan waktu itu menindas mereka. Kita tahu waktu itu ya pemerintah Romawi, Kaisar Nero itu begitu kejam kepada umat Kristen. Sehingga Injil Yohanes ini merupakan suatu kesaksian Yohanes yang tidak bisa terbantahkan. Dan beberapa waktu banyak orang mengutip Injil Yohanes tanpa membaca Injil Yohanes secara utuh. Injil Yohanes kalau tidak dibaca secara utuh, dipenggal-penggal, tidak kontekstual, akibatnya akan mengakibatkan salah kaprah. Karena Yohanes memberikan kesaksian yang nyata. Ya, Injil Yohanes itu kan dimulai dengan firman. Ya. Firman itu adalah Allah. Ini jelas. Firman itu adalah Allah. Ya kan? Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Nah, sehingga apa yang disampaikan Yohanes ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa, menjadi bukan catatan sejarah, tetapi merupakan suatu iman, kepercayaan bagi kita umat Kristiani. Kalau Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas itu saling melengkapi. Kita tahu Matius itu dilambangkan dengan manusia yang membawa kitab, karena dia menjelaskan silsilah ya kemanusiaan Yesus, jelas, lengkap. Mau terbantahkan apalagi begitu susunannya? Siapa yang bisa membantah itu kan? Susunan Yesus itu ya. Makanya ditempatkan pada bab pertama. Lalu kalau Markus ya, langsung ketika Yesus sudah berpantang dan berpuasa di padang gurun, dia dicoba iblis. Ya, Markus simple, dia tidak terlalu ingin menekankan asal usul Yesus, yang jelas percaya Yesus. Maka dia seperti singa yang mengaum-ngaum kan, jadi lambang. Lalu Lukas, dia menjelaskan Theophilus yang mulia. Theophilus itu siapa? Para pendengar, itu bahasa Yunani ya, tidak diterjemahkan, langsung diserap langsung Theophilus. Banyak yang mengatakan Theophilus itu siapa ya? Theophilus itulah kita ya, saudara-saudari yang terkasih, tapi tidak diterjemahkan karena itu bahasa Yunani. Theophilus yang mulia, dia makanya dia adalah disimbolkan dengan ya lembu atau sapi, karena
Ya, kita tahu Lukas bukanlah orang Yahudi, dia orang Yunani. Dan satu-satunya pengarang Injil dalam kitab suci yang orang Yunani dan tidak bersunat. Nah, jadi Injil itu dia lebih menekankan kepada bagaimana manusia itu harus memahami bahwa mereka ya diangkat dari kebinatangan. Menurut Aristóteles itu kan manusia itu adalah binatang yang berpolitik. Jadi Injil Lukas itu karena dia adalah seorang tabib, dia mengangkat kemanusiaan dari banyak kebengisan kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Ya, apalagi budak. Ya, kita tahu lembu itu kan dipakai untuk membajak sawah, ya. Dan lembu juga ya dianggap binatang yang tidak berharga bagi orang Yahudi. Ya. Kita tahu apa yang terjadi ya ketika di padang gurun ya. Ada simbol anak lembu emas ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu melambangkan bahwa ya lembu itu diangkat sebagai citra Lukas untuk mengangkat kembali reputasi manusia. Sedangkan Yohanes dia disimbolkan dengan raja wali. Raja wali itu kan tidak bisa terukur dia. Dia rajanya burung. Dia bisa terbang ke sana kemari. Dan itu menyimbolkan iman banyak orang Kristen yang suka terbang hinggap ke sana ke sini. Saya ingat dulu ada pepatah dari orang Katolik yang tua di Baremada, yang tidak ke gereja itu imannya kilik-kilik, Pak. Kilik-kilik itu anak ayam katanya. Kilik sana, kilik sini, kilik sana, kilik sini. Yang kadang masuk gereja, kadang masuk tempat ibadah lain, kadang masuk mana-mana lah katanya. Hari Minggu udah tahu ke gereja pun tidak mau ke gereja. Tidak tahu dia kandangnya. Anak ayam itu kan kalau tidak ada induknya, ya tidak tahu. Kalau tidak ada pastornya, tidak mau masuk gereja katanya. Nah, itu filosofi orang tua di Marebada itu. Sampai sekarang saya ingat. Ya. Jadi kalau kita misalnya sebagai orang Kristen tidak tahu kandang kita, itu sama seperti anak ayam kehilangan induknya. Baik, kita kembali ke konteks bacaan pada hari ini. Kita sudah masuk ke Pekan Suci. Pekan Suci ini memang masa persiapan yang luar biasa. Retret Agung 40 hari dimulai dari Rabu-Abu, ya. Semua gereja Kristen sebenarnya ya melaksanakan ini. Walaupun secara eklesiologinya mungkin caranya berbeda-beda. Jadi kita jangan saling caci maki, wah ini beda, atau saling berdebat. Ya masing-masing eklesiologi dari gereja masing-masing itu silakan ya diamini masing-masing lah, ya kan? Karena memang kekayaan gereja Kristen itu ya bertumbuh karena masing-masing orang ya memiliki inspirasinya masing-masing. Tanggung jawab siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Ya tanggung jawab siapa yang memunculkan eklesiologinya itu? Nah, kalau gereja Katolik ya gereja yang berdasarkan atas gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, atas warisan para rasul dan diteruskan sampai sekarang. Saya rasa semua gereja Kristen pasti atas dasar iman warisan para rasul. Karena Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanesnya tetap sama, walaupun cara membahasakannya berbeda. Ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil Yohanes ini tadi kita mendengarkan ya kitab Yesaya. Yesaya mendengarkan ya, lalu Yesaya menyuruh umat Israel, dengarkanlah aku. Bapak-bapak pasti sering mengatakan dengarkanlah aku. Ya. Kalau kita tidak didengarkan rasanya gimana? Ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Kalau kita tidak bisa mendengar itu rasanya hampa. Melihat tidak bisa mendengar sulit. Tapi kalau mendengar tanpa melihat enak kan? Kita dengar radio, mendengar kan enak. Ya, kalau kita lihat televisi hanya menonton saja tidak ada suaranya pun ya kurang lengkap. Tetap mendengar, musik kita dengarkan, ya kan? Berita kita dengarkan. Walaupun berita sudah ada gambarnya pakai televisi, tetaplah suara itu mempengaruhi. Ya. Maka ketika seorang buta ya memohon Yesus untuk memulihkannya, menyembuhkannya,
Ya kan? Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku, kan begitu. Karena dia mendengar. Orang yang mendengar itu lebih peka daripada orang yang melihat. Ya kan? Sekarang dia melihat kita dari kejauhan, tidak mendengar. Ya. Sehingga banyak ya siaran-siaran agama itu akhirnya menggunakan medsos untuk didengarkan. Ya. Ya, gambar dibuat menarik, tetapi ya apalah artinya gambar tanpa mendengar, kan? Jadi kalau misalnya seperti film Charlie Chaplin, dulu tahu ya, ada film Charlie Chaplin itu tidak ada suaranya, kan bingung kita mengartikannya. Walaupun itu seni katanya, atau pantomin, ya. Tetapi Yesaya ingin mengatakan, dengarkanlah aku hai pulau-pulau. Bayangkan, hai pulau-pulau. Berarti Yesaya mengatakan bahwa ya firman-Nya dan sabda Allah yang diwartakan ini bukan hanya untuk orang Yahudi. Pulau-pulau, pulau-pulau itu kan tempat. Berarti pulau-pulau itu tersebar di muka bumi ini. Mungkin ada ratusan ribu pulau, ya. Kalau tidak salah pulau di Indonesia itu ada 13.000 lebih. 13.000 lebih. Ya. Tapi apakah kita memiliki pulau? Ya. Belum tentu. Ya, pulau itu dimiliki negara dan kita hanya diberikan hak kepemilikan atas lahan. Ya. Nah, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Bayangkan. Jadi Yesaya itu sudah mengatakan kepada seluruh bangsa, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Kita tahu Yesaya ini sebenarnya dia tidak layak menurutnya, ya kan? Karena dia kan cemar mulutnya. Dia suka memaki-maki orang. Hamba Tuhan kan kalau sebelum menjadi hamba Tuhan memaki orang, ya tidak masalah. Yesaya juga begitu. Maka dia bilang, ya, dia tidak layak karena dia najis bibir. Najis bibir ini sulit. Karena kalau keluar firman, keluar juga kata-kata kutukan, ya susah. Maka kita sebagai orang Kristiani hendaknya menahan bibir kita untuk mengeluarkan kata-kata kutukan. Karena kata-kata kutukan itu bisa berbahaya. Ya, maka kata berkatlah yang keluar. Nah, nanti akan dipraktekkan oleh Yudas Iskariot. Karena dia sudah berniat jahat, makanya berkat yang diberikan Yesus kepadanya menjadi kutukan. Ya. Nah, ini yang terjadi nantinya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Jadi Yesaya mengibaratkan dirinya adalah anak panah. Tinggal mau ditembakkan kemana oleh busurnya. Jadi dia mengibaratkan dirinya seperti itu. Jadi kalau kita punya target tujuan, kalau ingin mewartakan firman dan sabda Tuhan, kita punya target. Targetnya siapa? Ya. Jadi kalau evangelisasi gereja Katolik itu yang pertama itu targetnya adalah ya umat yang dibaptis di gereja Katolik. Karena evangelisasi itu bisa masuk penginjilan itu kepada orang yang sudah dibaptis. Bagi orang yang belum dibaptis ya sulit. Mau jungkir balik ya susah. Ini yang sering ya arus mainstream seperti ini ya memang mau dilawan, ya akibatnya dia akan sengsara, kan? Karena hal itu sudah disampaikan oleh Yesus Kristus. Ya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya, dan barang siapa kehilangan nyawanya bukan karena aku, dia tidak akan mendapatkannya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, beda gereja. Ya, sama seperti sekarang bersama-sama ini. Ya. Walaupun terjadi misalnya perbantahan, ya itu wajar lah dalam kita menjadi saksi Kristus itu. Berikutnya kepada orang yang percaya kepada ya Tuhan dalam agama lain. Nah, ini yang sering menjadi masalah kalau udah mewartakan kepada iman kepada agama orang lain, tidak bisa memang. Di Indonesia ada 6 agama, maka kita harus moderasi beragama. Kita mencintai iman kita dan menghargai 5 agama yang lain.
Ya, jadi seperti itu. Menghargai. Ya. Bahwa nilai-nilai kebenaran yang ada dalam agama orang juga ada nilai-nilai kebenarannya. Ya. Makanya kalau kita berbicara tentang kitab suci, ya kita berbicara tentang iman kita, jangan berbicara tentang kitab suci orang, karena kita bukan iman tersebut, begitu. Kalau kita mau belajar agama A, kan kita datangkan tokoh agama A. Masa kita datangkan tokoh agama yang berbeda, kan tidak bisa. Karena akan berbeda rasanya. Ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Jadi jelas, kataku di sini adalah Allah. Engkau adalah hambaku. Ya, Yesaya adalah hambanya Allah. Ya, kalau kita lihat cincin piskatori atau cincin ya nelayan itu, penjala ikan itu kan hamba dari hamba, ya kan? Jadi sebagai hamba itu, ya dia harus melayani firman dan sabda Tuhan. Nah, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Ya, jadi Yesaya juga sudah letih, lunglai. Tadi sebelum saya cakap-cakap dengan Pak Lincoln dan Pak Agus, ya kan, wah, ya kan? Sulit Pak, nah inilah. Karena kita mungkin sudah bersusah payah, tetapi jangan kitalah yang menjadi sulit. Kita menjadi gampang, orang lain nanti mengikuti kita gampang. Untuk datang di tempat ini tidak mudah. Silakanlah bapak-bapak tak percaya. Bapak-bapak bawa yang orang sudah ya dikuasai dunia, dikuasai dosa, dikuasai hawa nafsunya. Ayolah ke gereja. Oh, ya, tiap hari ke gereja pun ya begitu-begitu. Nah itu adalah orang yang sudah sulit sekali. Mau dia memang ya Tuhan Allah saja yang menobatkannya kan. Ya. Tapi kita percaya dengan doa kita dia akan ya melunak. Sekali keluar rupanya dia lebih ya luar biasa mewartakan firman dan sabda Tuhan. Nah, sedangkan kita ini kan ada macam-macam. Memang sudah rajin waktu di luar dulu kan. Kerajinannya tidak kendor. Ya, ada yang memang yang ya benar-benar sungguh percaya dengan firman dan sabda Tuhan dan mau hadir. Namun hakku terjamin dalam Tuhan dan upahku pada Allahku. Nah, ini kan orang selalu bertanya, ngapa sih mau melayani? Ya kan? Honor dari Allah. Nah, ini dia. Di kitab Yesaya ini dijelaskan, ya. Hakku terjamin dalam Tuhan dan upahku pada Allahku. Jadi semua hamba-hamba Tuhan, semua kita nanti akan mendapat upah. Upahnya ya suka-suka Allah. Jangan kita lalu yang mengatur Allah, tidak bisa. Suka-suka Allah. Ya kan? Jadi itu sudah dijelaskan Yesus dengan jelas. Perumpamaan mina, perumpamaan talenta, ya kan? Dia ngasih uang 10 talenta, mampu menjalankan ya, karena dulu kan orang sistemnya ekonomi. Ya kan? Bahkan kita tahu Benny Hinn itu ya, dia pakai teori yang namanya teologi pembebasan, teologi kemakmuran, tetapi akhirnya dia ralat lagi, sekarang dia bertobat. Ya, karena itu tadi implementasinya, karena dia menggunakan itu tadi. Dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang memperalat sesuatu ya. Marilah kita perpuluhan, marilah kita ini ya menyumbang, ya kan? Ujung-ujungnya kan untuk mendirikan perusahaan. Ya, bukan seperti itu. Ada yang salah menafsirkan itu. Padahal Yesus sudah katakan, ya, kumpulkanlah harta di surga yang tidak akan dimakan ngengat, ya kan? Atau dimakan karat. Wah, zaman dulu udah tahu tentang karat, berarti udah ada besi dulu tuh. Jelas lah, 2000 tahun yang lalu. Kita orang di Kalimantan tahu enggak besi itu ya. 2000 tahun yang lalu ya mungkin tahu lah ya. Tapi tah bagaimana bentuk besi yang kita buat. Nah, maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya dengan mengembalikan Yakub kepadanya. Selalu Yakub ini menjadi suatu kesulungan bagi Allah, kesayangan.
Mengapa? Karena Yakub bergulat dengan Allah dan menang. Kata dan menang, bergulat dengan Allah maksudnya bukan mengalahkan Allah. Dan menang itu dia menang atas dosanya karena dimenangkan Allah. Karena tidak ada, Yakub memang tidak kalah, tidak menang. Tetapi menurut ukuran manusia, tulisan Musa, ya mau tidak mau Yakub dimenangkan. Kata dimenangkan karena 24 jam bergulat dengan Allah. Ya, Allah menjadi manusia kan? Siapa yang mau membantah ayat itu? Dalam perjanjian lama udah jelas. Allah itu manusia bergulat dengan Yakub. Ya kan? Memangnya bergulat dengan roh? Tidak mungkin. Bergulat dengan manusia. 24 jam. Ya tidak ada kalah menang. Ya, akhirnya Yakub dipungkul pangkal pahanya. Maka orang Israel tidak boleh makan pangkal paha dari daging domba atau kambing yang mereka ini. Karena dianggap itu ya tidak menghormati Yakub. Akhirnya Yakub kan terpincang-pincang ya jalan. Ya. Dan namanya dirubah menjadi Israel karena dia bertobat. Yang Yakub kan penipu. Dari dalam kandungan sudah saling mau bergulat dengan Esau. Keluar juga begitu. Ya. Esau, bayangkan adik-beradik kan. Esau lagi kelaparan, juallah hak kesulunganmu kalau kau mau makan kacang merah. Yakub ini udah memang penipu, ya. Udah itu pandai dia ngerayu mamanya kan. Dia baik-baik dengan mamanya. Wah, akhirnya mamanya pun ikutlah tipuan Yakub kan. Nah, kau pakailah ya supaya berbulu tuh, pakailah bulu binatang kan, biar si bapaknya Ishak tuh bisa pegang-pegang. Suara Yakub, tapi bulu Esau. Oh, udah katanya. Aduh katanya. Terlambat kau Esau katanya kan. Tadi siapa tuh? Yakub nipu. Lari dia ke Laban. Akhirnya dia kena upahnya juga ditipu Laban. Tapi dia nipu Laban lagi. Oh, memang hebat juga dia. Tidak bisa ditipu nih. Ya, Yakub ini tidak bisa ditipu. Ya. Laban itu mau nipunya oke lah. Menang dia kan. Dapat 4 istri. Sebenarnya dia mau monogami. Tapi karena si Laban nih tidak baik mengawini adiknya katanya. Loh, aturan dari mana tuh? Dibuatnya lah ya, supaya Yakub tuh bekerja rupanya dengan mertuanya itu. Ya, akhirnya dapatlah 2 kan. Rahel dapat, Lea pertama dapat. Akhirnya juga dia berdua itu berkelahi juga kan. Tipu menipu istri itu kan. Akhirnya mempersembahkan gundiknya, ya dapatlah dia dapat istri Yakub. Luar biasa kan? Kelicikan orang di muka bumi ini Yakub ini tidak bisa dilawan. Akhirnya waktu itu dia mau lari. Minta modal dengan mertuanya. Peliharalah domba kan. Dia buat cat pewarna. Yang bintik-bintik punya aku, Pak mertua. Inilah menantu. Ya kan? Udah menantu, numpang nindih lagi, ya kan? Ya kan begitu. Ya. Ya. Udah dapat anaknya 2, ya, dapat domba banyak. Baru dia bersihkan dombanya, rupanya putih semua. Ya aduh, si Laban kalah. Dikejarlah dia tuh kan, lari. Yakub pikir dia mau bunuh kan. Rupa Laban tuh rindu dengan anak dan cucunya, mau melihat terakhir kali. Zaman dulu jangan pikir kalau misalnya 100 kilo bisa jadi seumur hidup gak ketemu. Itu kan dulu jalan kaki ya. Belum lagi ketemu dengan suku-suku. Makanya dia bilang udahlah, terakhirlah. Sebelum menutup mata mau ketemu anak cucu kan, dibuatlah tugunya di situ. Begitu juga dengan Esau kan. Pikir dia mau dibunuh Esau kan. Rupanya Esau rindu dengan adiknya. Ya kan? Karena apa? Nah, makanya ya, kalau saling ngakal-ngakal, licik-melicik ya ujung-ujungnya ya seperti itu. Tapi akhirnya Yakub ya menerima ganjarannya, dia harus pincang. Nah, itulah tanda pertobatan Yakub itu. Sehingga Yesaya mengatakan untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagiku, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya mendegakkan suku-suku Yakub. Nah di sini Yesaya sudah mengatakan hanya terlalu sedikit. Masa hanya untuk Yakub saja? Yakub itu kan tanda berkat bagi semua orang sebenarnya, Israel itu. Jadi harusnya bangsa Israel itu memberkati bangsa-bangsa yang lain. Bangsa pilihan itu bukan
dia dipilih Allah istimewa, tapi maksudnya dipilih Allah karena dia tahu Allah yang benar itu. Makanya mereka harus mewartakan firman dan sabda Tuhan yang benar. Ya. Sehingga terlalu sedikit katanya. Makanya Yesaya sudah menyampaikan itu bahwa seluruh bangsa itu akan diselamatkan Allah. Dan Allah memang menyelamatkan Adam dan Hawa. Ya, manusia dari mana kalau tidak keturunan Adam dan Hawa? Ya kan? Maksudnya dari keturunan laki-laki dan perempuan. Ya, banyak yang mengatakan Adam itu namanya laki-laki kan? Itu kan karena namanya si lelaki itu. Jadi Adam itu bukanlah nama yang ya sesungguhnya, tetapi menandakan nama lelaki, kan begitu. Kalau dulu misalnya terjadi kesepakatan nama lelaki itu Hawa, ya Hawa lah kan, urusannya mereka berdua. Ya, jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya terlalu sedikit. Itu nubuat Allah disampaikan oleh Yesaya. Dan apa yang terjadi? Ya, mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jadi kita tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Setelah terpecah-pecah, ya, 2 melawan 10, 10 melawan 2, ya, keturunan Daud dan keturunan Benyamin itu bersatu, sedangkan 10 keturunan yang lain itu juga, ya, padahal keturunan Lewi juga di sana kan. Nah, karena apa tadi? Terjadi yang namanya dosa sudah menghancurkan itu. Itu dimulai dari sebenarnya ya akibat ulahnya Daud. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, hati-hati. Apa yang dilakukan sekarang itu akan berdampak bagi keturunan anak cucu yang nantinya, ya. Kan akhirnya Salomo harus menanggung kan? Menanggung akibatnya. Terlalu banyak istri. Ya kan? 300 istri, 700 gundik. Bayangkan. Ya, setelah tua dia tidak mampu, ya, akhirnya mengikuti sesembahan, ya, dari istri-istrinya kan. Dah tua nih sakit. Makanya kalau udah tua, ya, sulit berhikmat karena sudah dianggap seperti anak-anak kan. Nah, makanya mulai dari sekarang kita haruslah belajar berhikmat itu, bapak-bapak yang terkasih. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terang. Maka Yesus mengatakan kamu adalah terang dan garam dunia. Yesaya sudah mengatakan terang, cahaya. Mengapa terang? Karena terang itu mengalahkan kegelapan. Ada juga terang yang kebakaran. Nah, itulah iblis. Siapa bilang dia bukan malaikat terang? Malaikat terang, tapi jatuh sehingga terangnya kebakaran. Dia menolong, tetapi dia meminta tumbal. Nanti Yudas itu akhirnya menjadi tumbalnya tadi itu. Ya, karena kita baca iblis menunggu waktu yang baik, ya kan? Nah, 3 tahun iblis menunggu. Siapa bilang? Sekarang iblis, ya, Yesus sudah ibaratkan iblis itu kalau diusir, dia akan pergi ke padang gurun mengembara dan mencari 7 lagi kawannya yang kuat untuk membawa. Ya, jadi setelah dibaptis, apakah orang itu baik-baik saja? Berjuang. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, kan kata doa Bapa kami. Justru ketika sudah menjadi orang Kristen itu harus berjuang, karena iblis itu ingin mengganggu, ya, tubuh kita, mengganggu rohani kita, mengganggu jiwa kita, agar jiwa kita tidak, yang sudah diselamatkan itu, ya, yang sudah dibayar oleh Yesus. Upah dosa kan adalah maut, ya. Dosa yang diakibatkan oleh iblis itu, ya, itu kan ditanggung oleh kita. Maka kita harus dibaptis untuk, ya, menghapus dosa-dosa asal kita. Nah, jadi seperti itu. Maka kalau tidak dibaptis menjadi pengikut Kristus, ya memang ada rumusannya, baptis kerinduan. Tetapi setiap orang kalau masih sempat dibaptislah, ya. Nah, dalam gereja Katolik kalau orang sudah dibaptis di gereja non Katolik, ya, dia hanya penyerahan kembali, tidak dibaptis lagi. Baptis itu sekali, Pak. Ya, tapi tidak tahu lah eklesiologi gereja lain kan mungkin baptis apa lagi begitu. Ya. Orang yang tidak Kristen tidak bisa membaptis orang kalau orang yang itu memang dalam keadaan maut dan dia tahu formanya. Ya, itu kan karya Allah. Nah,
Bapak-bapak yang terkasih, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Jadi mulut kita tuh harus menceritakan keadilan Tuhan. Jadi setiap waktu, setiap saat bapak-bapak harus menceritakan keadilan Tuhan. Walaupun dunia mengatakan, lah, kalau Tuhan adil, kok kita dimasukkan di tempat ini ya? Pasti banyak kawan-kawan bilang begitu, ya kan? Padahal yang menjerumuskan diri kita ke dalam dosa adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Ya. Yang kedua adalah iblis. Itu jangan tidak, oknum yang terberat itu sebenarnya. Berikutnya dunia. Maka iblis itu di kiri-kiri, di tengah-tengah lah. Kira-kira dunia tidak mampu, hawa nafsunya dikendalikan. Tidak mampu kendali, barulah dia masuk. Kalau udah kerasukan iblis itu udah berat. Eksorsisme namanya. Dan itu dilakukan gereja, ya. Pengusiran. Ya. Sama seperti nanti Yudas. Yudas itu jelas kerasukan iblis. Jadi oknum yang menyebabkan Yudas berbuat hal itu adalah iblis. Jelas ya, Yohanes sampaikan. Yohanes tidak mengatakan Yudas yang salah, tapi Yudas kerasukan iblis. Mau dibantah lagi, karena mungkin ada yang membela Yudas, ya kan? Kalau tidak Yudas, tidak ada peristiwa keselamatan. Tuh ada banyak orang Kristen ngomong itu. Tidak begitu. Yudas kerasukan iblis, oknumnya iblis nih. Ya, karena iblis menunggu waktu yang baik. Ketika mencobai Yesus di padang gurun kan tidak mampu, ya. Apa yang dilakukannya? Ya hawa nafsu. Makanan itu kan hawa nafsu. Berikutnya adalah ya harta, kekuasaan. Ya kan? Berikutnya adalah bunuh diri itu tadi. Mencobai Tuhan Allah. Yesus tahu kalau dia menjatuhkan diri ke bumbungan bait Allah ya. Dia kan tidak menggunakan kealahannya. Ya, dia menggunakan kemanusiaannya. Ya kalau orang jatuh dari sana, memang Superman. Nah, itulah yang diharapkan iblis. Makanya Yesus selalu mengatakan, diam. Karena apa yang disampaikan iblis itu memutarbalikkan fakta. Jangan sampai kita berpendapat iblis tidak percaya Tuhan. Dulu dia percaya Tuhan, sekarang dia mengkhianati Tuhan. Jadi tidak bisa percaya kata-kata iblis. Karena dia sudah menyesatkan Hawa, menjerumuskan Adam, ya kan? Dan itu dosa terbesar. Maka Allah tidak bisa, ya, apa yang diciptakannya tidak akan dibinasakan karena dia harus menanggung akibat dosanya malaikat yang jatuh itu. Jadi tempatnya adalah neraka. Jadi kalau orang beriman percaya kepada Tuhan, dia harus tahu bahwa setan itu atau iblis itu ada. Jadi kalau orang beriman lalu tidak percaya neraka, itu bahaya nanti. Ya kan? Buat dosa aja pasti masuk surga. Yang mana bisa? Ya kan? Kita sudah dibaptis nih. Ya kan? Buat dosa aja nanti ngaku dosa. Ya tidak bisa begitu. Ya. Kita harus ya tunduk kepada Allah. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Dilawan. Nah, makanya kita memohon doa. Ya kan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Setiap waktu, setiap saat itu. Karena yang jahat itu ya mengintai. Ya kan, kematian sudah pasti akibat ulah dosa manusia pertama itu kan. Upah dosa adalah maut. Bapak-bapak yang terkasih, padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadi jelas. Ya. Jadi Mazmur ini sudah dikatakan. Ya. Bahwa yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan Allah. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga ini. Yang tahu rumah Allah ya Allah. Ya. Maka kita harus mohon pertolongan Allah setiap waktu, setiap saat. Jadilah padaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Orang fasik, orang jahat, ya, orang jolim. Ya kan? Jadi lawan itu orang mursyid, orang baik. Ya.
Orang fasik tuh, iya saya percaya Tuhan, tapi kau beli dulu lah barang saya nih, kan gitu. Ya kan? Saya ini Kristen, ya kan? Jadi seperti itu, ikutlah investasi ini, kita sesama pengikut Kristus tuh, itulah orang fasik. Dia itu mengambil keuntungan. Kita nih sesama, oh belilah barang kita nih, kan gitu. Ya kan? Masa kita sesama Kristen tak beli barang orang Kristen gitu. Ini dah mulai dia. Dia mikirnya motifnya lain, motif dunia. Ya kan? Aku nolong kau nih karena kita sama Kristen. Enggak bisa kalau orang Kristen menolong semua orang, kita kasih kan. Ya kan? Jadi kita sebagai orang Kristen jelas berkat bagi sesama orang. Ya. Kan enggak ditulis di situ. Kalau kita mendoakan orang kan kita enggak nanya. Misalnya orang mau sembuh kan, enggak ada kita tanya siapa yang mau disembuhkan. Ya memang ya miris. Masa orang datang mau didoakan dan sembuh lalu dilarang. Nah itu terserahlah iman orang lain. Kalau iman kita enggak bisa. Wah, kalau orang menderita enggak mungkin kita tolong. Lalu nanya agamanya apa. Ya kan? Oh sorry ya, bukan agama Kristen. Nanti saya kena marah nih. Enggak bisa gitu. Dia kan minta didoakan. Sama seperti perempuan Sirophenisia kan? Ya kan? Meminta kesembuhan anaknya. Lalu kata Yesus kan, tidak baik anjing makan dari remah-remah roti dari anak-anak katanya. Oh, anjing juga makan dari remah-remah roti. Wah, itu hebat. Ya. Jadi maksudnya itu ya, tulisan itu memang kasar ya, kasar. Ya, kalau kita baca itulah prinsip orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, dianggapnya binatang dah orang non-Yahudi itu, ya. Jadi seperti itu. Tapi ya itu tadi, keselamatan untuk semua bangsa luar biasa katanya. Anakmu sembuh. Nah, jadi tidak mungkin orang minta doa kita, ya kan? Kita menjadi berkat. Walaupun kita misalnya dihina, dihujat dan sebagainya, kita tetap mendoakan Tuhan memberkati. Salam, ya kan? Salam kasih, damai dan sejahtera. Ya kan? Mau untuk semua orang. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita adalah Tuhan Allah. Oh enggak Pak, bidan. Nah, itu orang yang tak beriman. Ya pastilah di muka bumi ini kita tolong menolong kan. Kalau kita misalnya tidak dikehendaki Tuhan lahir dari perut ibu kita gimana? Ya kan? Ya kan pasti semua pikir, enggak Pak, kita kan mohon maaf, bukan dari perut Pak. Ya siapa bilang enggak di perut? Kalau sesar di perut kan. Ini udah jelas. Oh masih lagi. Wah, berdosa Pak kalau sesar. Ya bagaimana? Kalau orang tuh enggak bisa melalui jalur normal kan begitu. Ya kan di dalam Mazmur udah jelas dalam perut. Ya saluran perut ya pastilah keluar dari rahim kan begitu. Mulut akan menceritakan keadilanmu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang darimu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya, ya Allah. Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Jadi ya, perbuatan Allah yang ajaib itu kita ceritakan. Dengan pujian, dengan doa, dengan usaha dan pelayanan kita yang baik dan benar ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, sudah masuk di tempat rumah retret ini yang panjang ya, diberikan retret oleh negara ya. Manfaatkanlah tempat ini begitu. Ya, di mana perlindungan kalau tidak di kubu batu Tuhan kan begitu. Inilah perlindungan namanya. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak selamat. Kita harus berada di dalam Tuhan. Ya, dulu kita mungkin benteng kita retak, kita harus berada di dalam Tuhan. Ya, Pak masih terngiang-ngiang masa lalu. Ya masa lalu itulah iblis itu mengingatkan, kau manusia Pak. Ya kan kalau kau buat dosa pun Tuhan ampuni. Ya begitulah. Ya, yang terngiang-ngiang dalam pikiran kita, yang tidak percaya ya silakan. Selalu begitu, karena dia memang tidak mau kita masuk dan tinggal di dalam surga itu, karena dia dulu tinggal di surga, udah tak bisa lagi tinggal di surga.
Itulah iblis yang suka merayu-rayu. Maka kata Rasul Paulus, setan yang paling berbahaya adalah setan yang ada di dalam pikiran. Dia berkembang dari lahir sampai kita tua, masuk di situ. Makanya kita harus mengendalikan pikiran kita itu. Ya, kalau pikiran kita tidak dikendalikan, susah. Maka cintailah Tuhan dengan akal budi, kan? Sepenuh akal budi. Ya, harus sepenuh hati, harus sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi. Makanya kita belajar terus. Ya. Jadi tidak ada kita berhenti belajar nih, kan? Belajar terus. Tidak akan habis-habis firman dan sabda Tuhan ini. Nah, terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salamnya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba ini dibawa ke pembantaian. Kita tahu Yesus menggunakan keledai. Ada 2 keledai, satu anaknya keledai jantan, satu keledai betina. Ya kan? Nah, memang keledai ini juga versinya berbeda-beda. Yesus menunggangi keledai itu berarti dia raja damai. Kalau dia menunggangi kuda, dia mau siap-siap perang, ya kan? Apalagi menunggangi. Ya, jadi Yesus bukan datang ke Yerusalem untuk menjadi raja orang Yahudi saja atau raja, ya, kekuasaan dunia, tapi dia adalah raja damai. Ya, keledai gimana? Ada gak orang berperang pakai keledai? Ya, namanya keledai, lari pun ya segitu, ya. Dan luar biasa, ya. Ketika Yesus masuk, dia dieluk-elukan oleh orang banyak. Tapi tidak lama nanti pada Jumat mulailah orang itu, ya. Bahkan orang yang sudah sengsara pun masih juga. Jika engkau Mesias, engkau Kristus, ya kan? Lepaskanlah aku dari salib ini. Ini cerita penjahatnya. Yang mati pun tidak mau bertobat. Masih ada yang seperti itu memang. Ya, terjadi dengan saudara-saudara kita. Ya, semoga jangan kita lah. Masih keras kan? Mengeraskan hati. Ya, kalau Kristus memang mau menyelamatkan kita, ya ngapa kita di penjara nih katanya. Pasti ada yang ngomong gitu. Ya, itulah manusia. Ngapa dia buat bapak saya jahat? Ngapa dia buat mama saya jahat? Ngapa dia buat itu? Ini. Itulah penjahat di sebelah kiri Yesus. Maka kata penjahat di sebelah kanan, tidak takutkah kamu? Ya kan? Bayangkan, tidak takutkah kamu? Takut akan Tuhan itu adalah hikmat, ya, kebijaksanaan dari Roh Kudus. Ya. Sampai dia bilang, Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Pada hari ini pun engkau akan bersama-sama aku di Taman Firdaus, di Firdaus. Luar biasa. Itulah pertobatan penjahat di sebelah kanan. Ya, kita sudah sepantas dan selayaknya mendapatkan hukuman ini. Kalau orang ini tidak, katanya. Bayangkan, hebat ya penjahat itu. Ada catatan pinggir kitab suci mengatakan penjahat ini, inilah penjahat yang menghadang Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef waktu dia pergi ke Mesir. Ketika dia melihat bayi Yesus, Yesus, dia suruh lewat. Menurut catatan pinggir, ya, itu kan, ya. Jadi penjahat yang di sebelah kanan nih, itu ada silsilahnya tuh. Mengapa? Dia sudah percaya Yesus sejak dia waktu ketemu bayi Yesus. Ya, ini penjahat di sebelah kanan. Menurut catatan pinggir, yang memang tidak dicatat. Kalau dicatat, ya penuh lah, ya kan? Nah ini. Jadi dia sudah dibaptis Yesus ketika dia mempersilahkan Yesus lewat waktu itu. Ya. Nah, jadi kita harus pahami itu. Ketika makanya dia mengatakan orang ini dia tidak layak mendapat hukuman. Kita layak karena kita melakukan kejahatan. Ya. Nah, itulah pertobatan dan rahmat pengampunan diberikan oleh Tuhan Allah. Jadi sama seperti kita sekarang ini, mungkin kita masih berpikir ngapain kita masuk di sini, ya kan? Ya. Ada yang masih mengendalikan kita, apalah pikiran kita itu, hawa nafsu kita, pikiran itu berat. Itulah setan yang memang hidup berkembang di dalam diri kita. Kalau kita berbuat yang baik, setan itu mengecil. Kalau kita berbuat jahat, setan itu membesar. Dan kejahatan itu selalu ingin menyelimuti terang, ya, supaya tidak mendapatkan jalan. Tetapi Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah,
Bacaan dari Injil suci menurut Yohanes, dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi. Bayangkan. Kalau kita lihat lukisan ya, Da Vinci, ya kan, yang sampai heboh dulu beberapa tahun yang lalu kan, Yohanes itu kan yang menyandar di sebelah Yesus kan. Lalu mengapa Yohanes bisa menggambarkan Yesus terharu? Terharu berarti ya menangis. Adakah orang terharu tidak menangis? Pastilah meneteskan air mata. Yohanes otentik menulis ini ya. Tidak bisa terbantahkan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi. Martiria. Tugas gereja kan ada 5 nih. Liturgia pengudusan, yang kedua kerigma pewartaan, berikutnya diakonia, ya, pelayanan, koinonia persekutuan, ya, martiria. Martiria kan kesaksian. Nah, lalu bersaksi. Yesus bersaksi. Yesus bersaksi atas dirinya sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kok seakan-akan Yesus sudah tahu? Ya sudah tahu. Karena memang Yudas merencanakan ini, karena Yudas menganggap Yesus itu adalah yang bisa membebaskan bangsanya dari belenggu penjajahan bangsa Romawi. Ya kan? Murid-murid itu memandang seseorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Maka di dalam lukisan perjamuan terakhir itu kan mereka saling ini kan ngomong kan, nuduh sana, nuduh sini. Nah, itu digambarkan. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Itu Yohanes. Ya, bersandar. Maka dalam lukisan itu, ya itu kan menjadi sesuatu yang saya rasa semua denominasi Kristen itu suka dengan gambar perjamuan terakhir itu ya. Itu menjadi sesuatu ikonik yang luar biasa bagi orang Kristen. Ya. Lalu ditaruhlah di ruang makan pula barang itu. Gambar itu ya. Karena ditulis Last Supper, ya kan? Perjamuan makan malam terakhir. Padahal perjamuan terakhir Yesus menetapkan Ekaristi di situ. Lalu apa yang terjadi? Wah, ini ya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, siapa tuh? Coba perhatikan ya. Di sini memang kayaknya yang bersandar itu, ya, enggak nampak. Kalau ada, jadi kalau dilihat bersandar, ya, ini ada yang agak sedikit dirubah-rubah sedikit nih. Saya enggak tahu kalau yang ini ya. Yang jelas kalau ada yang gambar bersandar, ini ada beberapa versi memang, ya. Ini versinya sudah digubah-gubah sedikit, mungkin ya kita enggak tahu lah ada keinginan apa mengubah-gubah itu. Ya. Lalu kata Yesus, ya jelas di situ. Jadi dia memberikan isyarat. Makanya biasanya Petrus tuh, dia kan agak sula tuh, dia langsung, mungkin ini gambaran setelah dia bersandar. Nah, lalu Petrus itu kan ngomong dengan Yohanes kan, perhatikan tuh. Yohanes itu ya dia jiwanya halus ya. Nah, dia ngomong sepupunya, Yohanes kan sepupunya. Bro. Kalau bahasa sekarang, bro, siapa tuh bro? Ya kan? Aku tanya lah, nggak berani Petrus nanya Yesus, kenapa? Ya udah berapa kali. Ingat, dia sudah dibebaskan Yesus. Enyahlah kau iblis kan? Bayangkan bagaimana dia berani nanya Yesus tuh, ya kan? Dia udah ditunjuk waktu itu. Waktu dia menarik Yesus, tiba-tiba enyahlah kau iblis. Itu sebenarnya iblis itu sudah dienyahkan dari diri Petrus. Hingga ke Yudas. Berarti di situ ada oknum itu ya berkeliling-keliling. Ada 13 orang, ada oknum satu yang siap-siap menunggu waktu yang baik. Jadi tidak berani lagi dinanyakan waktu itu, ya. Lalu apa yang dilakukan? Ya, dia memberi isyarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Kalau bahasa sekarang, bro, tanyalah bro, kan? Ya kan? Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus. Mungkin ada lagi gambaran, ada beberapa versi sih. Nanya dia, berpaling kepada Yesus
Tuhan, siapakah itu? Langsung dijawabnya Yohanes. Karena Yohanes ini adalah murid kesayangan. Nanti kita tahu Bunda Maria menjadi Bunda Yohanes, ya kan? Ketika Yesus disalib itu kan. Nah, Yesus langsung menjawab. Karena memang tiga murid inti ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, ya. Dan digambarkan biasanya di kiri kanan itu Yakobus dan Yohanes. Petrus agak di sebelah Yohanes karena ya setelah dibilang iblis kan dia menjadi benar-benar keder lah. Dulu kan dia minta, ya kan, aku tidak layak bagimu. Nah, Petrus ini kan orangnya memang ya apa adanya. Lalu ya, apa perkataan Yesus? Jawab Yesus, dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Jadi orang yang pertama mendapatkan roti perjamuan terakhir itu adalah Yudas Iskariot. Tetapi mereka pikir, enggak mungkin lah. Ya kan? Selalu kita begitu kan, enggak mungkin lah hamba Tuhan itu berbuat gitu. Kita selalu akan berprasangka baik kan? Enggak mungkin lah, ya kan? Nah, lalu apa yang terjadi? Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Jadi, nama bapak Yudas itu namanya Simon Iskariot. Ada Yudas Tadeus, anaknya Yakobus. Ya kan? Ada, ya nama Yudas itu udah biasa, Pak. Ada Yudas Makabe. Ya. Jadi, kalau disebut siapa mengkhianati Yesus, Yudas. Tapi harus ditambah Iskariot binnya. Yudas anak Simon Iskariot. Nama Simon banyak. Simon Petrus, Simon Kirene, nanti Simon orang Zelot kan. Jadi nama Simon itu memang di sana itu udah tren. Yang agak langka memang nama Yohanes. Tetapi uniknya Yohanes ya adiknya Yakobus itu juga namanya Yohanes. Yohanes juga, Markus juga itu namanya Yohanes. Tapi karena untuk membedakannya, Markus ya ditulis Markus. Yohanes Markus namanya sebenarnya. Ya. Nah, kalau ini Yohanes Zebedius. Yohanes. Kalau Yohanes anak Zakaria, Yohanes Pembaptis. Supaya orang tuh maklum lah. Orang nih main tarik-tarik ya. Oh, itu ada Yusuf katanya. Yusuf siapa? Yusuf yang mana? Yusuf suami Maria atau Yusuf anak Yakub? Itu udah jauh dah sejarahnya kan? Ditarik-tarik. Akhirnya cocokologi. Main hajar ya ayat itu. Orang Kristen tak pernah baca kitab suci, caya mulailah. Ya kan? Orang Kristen itu hanya 4 kali saja ke gereja. Nah, itu aja. Ujung-ujung geger, ya kan? Nah, ini biasa. Kalau orang-orang mohon maaf, tidak memiliki pengetahuan ya yang cukup, itu dibawa-bawa akhirnya mulailah meracuni, jadi toksit. Nah, lalu ya, sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ya, jadi sakramen yang diterima oleh Yudas, makanya bagi gereja Katolik, ya, bagi dia yang melakukan belum perkawinannya sakramental, itu memang ya tidak diperbolehkan atau dilarang menyambut, karena memang hidupnya dalam keadaan jahat. Ya, tegas seperti itu. Dia harus mengakui dosanya dulu, karena berkat yang diterimanya akan menjadi kutukan baginya. Ya. Jadi itu berbahaya ya. Jadi dalam keadaan dosa berat menerima tubuh dan darah Kristus itu. Ya, bagi gereja eklesiologi lain ya itu pemahaman dogmanya masing-masing lah, silakan. Tapi bagi dogma Katolik ya seperti itu. Ya. Makanya biasa dalam hari raya Paskah atau Natal banyak yang duduk di luar. Bukan karena dia kepanasan, karena memang dia menganggap dirinya ya silakan datang ke gereja, tidak ada masalah datang ke gereja. Ya, tetapi akhir-akhir ini ya gereja ya sekarang ya kembali ke masing-masing orangnya. Ya.
Kalau dia memang rindu menyambut, dia menyambut, tetapi dia harus paham bahwa apa yang disambutnya itu berkat, bisa menjadi kutukan bagi dia. Sama seperti Yudas, ya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dia ngomong bukan kepada Yudas lagi, tetapi kepada iblis itu. Ya kan? Karena iblis, cobaannya kan 3 tuh udah gagal, cobaan keempat. Agak 4 sih. Jadi kalau saya kadang ketawa sendiri, ini hotel orang Kristen atau tidak ya? Dasar 1, 2, 3. Mohon maaf, tetap dihindari yang keempat. Padahal itu ya, yang buat misalnya koperasi itu orang Kristen, tetap percaya juga. D 1, 2, 3, 4 dihindari. Kalau bisa D lobby 1, 2, 3 lantai 5. Kalau enggak dilompatnya tuh, ya kan? D 1, 2, 3, 5, 6 ya. Jadi angka 4 ini ya. Apakah itu dimulai dari ini ya? Jadi cobaan keempat itu berat gitu kan. Ya. Jadi udah cobaan 1, 2, 3, tapi cobaan keempat ini benar-benar iblis ini ya merasuki Yudas supaya Yudas bersekongkol dengan orang-orang jahat yang sudah merencanakan pembunuhan Yesus. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jangan sampai ada yang menyesatkan dirinya mengatakan kalau enggak Yudas, enggak ada penyelamatan. Kurang ajar itu namanya. Kurang diajar gitu ya. Karya penyelamatan Allah itu terjadi karena manusia sudah dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh maut. Dan untuk mengalahkan iblis itu, Yesus itu harus turun ke jurang maut, mengalahkan iblis itu. Ya kan? Pikir iblis, Yesus mau mengerahkan bala tentara surgawi untuk nyerang lagi kan? Lah, iblis menggunakan manusia. Maksudnya begitu. Tetapi ya, ketika dia mengenyahkan iblis dari Petrus, itu kan ingin mengatakan ya, pikiran Allah tidak dapat engkau ketahui. Ya kan? Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Ya kan? Nyahlah iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah kan? Itu sebenarnya ya Petrus sudah kerasukan iblis. Tetapi karena Petrus itu adalah pemimpin para rasul, Yesus sudah mengendalikannya. Maka tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripada. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Yudas ini orang yang disayangi. Das, pegang duit. Ya kan? Bahkan Yudas ini kan luar biasa. Itulah akibat dia bukan tidak boleh jadi bendahara. Tetapi pikiran Yudas itu kan ketika ada minyak narwastu, seorang perempuan itu mengurapi Yesus kan dengan narwastu, apa yang terjadi? Yudas bilang, apa mahal-mahal. Ya kan? Itu kan bisa untuk fakir miskin. Jadi berkedok sedekah. Ayo kita bantu orang, nyumbang ya, supaya orang bisa menerima berkah. Padahal ya kan, apa kau buat susah Yudas, kata Yesus kan. Terserah dia lah mau meminyaki aku. Ini kamu ya hidup bersama aku tak mau, kau kasih kan. Bukan minyak paling mahal, narwastu. Ya. Mengurapi Yesus. Ya kan, bayangkan. Nah, lalu karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Maklumlah, Yudas kan tampil. Kita sumbang nih untuk fakir miskin, yatim piatu, ngumpulkan, ya kan? Nah ini murid-muridnya tidak menyangka kan begitu. Karena memang Yudas dipercaya untuk, kalau seorang pimpinan percaya kepada muridnya atau anak buah untuk megang kas kan orang yang terpercaya sebenarnya Yudas ini. Yudas tuh usianya muda juga dia, ya. Kalau kita lihat ya film-filmnya, Yudas dipilih terakhir dan dia tuh termuda ya. Di antara para murid. Karena apa? Dia cekatan. Ya kan? Dia cepat. Ya kan?
Kalau yang lain masih mikir, dia udah ngumpulkan duit. Itu kehebatannya. Dan dia memang anak orang kaya, anak seorang janda kaya. Kalau kita lihat, ada filmnya Yudas tuh ya. Jadi dia itu ngomong dengan mamanya, keinginan dia untuk ya membebaskan bangsanya dari Romawi. Makanya dia bersekongkol, ya, apapun dilakukan, ya kan, berpikir seperti setan, bertindak malaikat. Tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh pikirannya itu. Nah, itu maksudnya itu. Nah, lalu ya, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ya, jadi yang tahu persis kejadian itu adalah 12 para murid, dan yang paling detail tahu adalah Yohanes. Hari itu sudah malam. Ya, sudah malam berarti mengerti lah malam ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jadi iblis diusirnya dulu, medianya Yudas, ya kan? Sekaranglah Allah dipermuliakan. Dan siapakah Allah? Dialah Yesus. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Langsung dia mengucapkan dirinya siapa. Dialah Bapa itu. Ini kesaksian Yohanes. Hai anak-anakku. Itu perkataan Bapa. Ya kan? Ini jarang sekali ayat ini dimengerti, karena memang banyak orang Kristen lewat ya bacanya. Ya, makanya Yesus itu adalah Bapa. Ya, Yohanes yang tahu persis tentang ayat ini. Karena Yohanes ingin menegaskan kepada semua orang Kristen bahwa Yesus itulah Bapa. Ini dia, ya. Anak-anakku. Itu kan jarang kata-kata itu diucapkan. Dia muda kan, daripada umurnya Petrus, mungkin Petrus lebih tua lah, ya. Yesus itu kan muda, sekitar usia 33 tahun kan, di antara kumpulannya kan. Walaupun dia pemimpin, tetapi dia kan tiba-tiba dia langsung mengungkapkan itu, hai anak-anakku. Ya. Nah, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ini dia. Itulah tempat Bapa itu, tahta Bapa, kerajaan surga. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ini, ya kan? Dia tidak mau lagi ini, karena dia terkejut benar kan. Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Nanya lagi, dia udah 3 kali nanya. Kemarin bro, tanya kan bro. Yang ini nanya lagi, 3 kali dia nanya. Melalui Yohanes dia tanya lagi. Ini, aku akan memberikan nyawaku bagimu, sahut Yesus. Wah, hebat nih. Ini kan seorang Kristen yang luar biasa. Waktu dibina, diberikan pelatihan, siap kamu layani, siap. Udah sampai nanti di luar jadi keder, tidak pakai mental. Ya kan? Ya banyak di antara kita kan begitu. Sudah berhadapan dengan situasi, ya kan? Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita mau dibimbing oleh Roh Kudus pasti tidak keder. Lalu sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Jelas nanti akan diberikan. Bahkan nanti Petrus akan disalib terbalik. Walaupun pada akhirnya Petrus itu mau lari dari Roma, maka ada sesuatu yang bagus. Quo vadis Domini. Dia kan lihat Yesus sudah masuk ke kota Roma, lalu dia tanya, mau kemana Tuhan Yesus? Quo vadis Domini, itu kan? Mau disalibkan 2 kali. Akhirnya Petrus itu bertobat kembali, balik lagi ke Roma, dan dia merasa tidak layak. Lalu salibnya terbalik. Lalu dibilang antikristus pula salib Petrus. Memanglah. Ada aja. Nah itulah ya. Jadi memang ada tanda salib ya. Itu salibnya Petrus yang dari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Kan ada yang terbalik itu. Bukan dia pengikut iblis. Nah inilah. Kalau ada orang udah salah-salah, mulailah medsos tuh kan, dibuat terbalik. Kalau film-film itu kan film tuh,
salibnya terbalik, ada iblis. Ya kan? Itu salib Petrus karena dia tidak layak dibalik. Kalau salib Andreas lebih unik lagi, disilang, kakinya tersilang. Ya. Ya. Kalau ya. Jadi harus dipahami salib-salib yang ya, salib itu memang palang kayu ya, tapi banyak juga tidak mengerti bahwa ada salib yang dibalik, ada salib yang ya kan? Nah, inilah yang disampaikan Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nah, inilah panas-panas tai ayam, kata Yesus. Dengan Yesus berani setelah datang tuh, ya, iblis sudah keluar dari Petrus, tetapi kemanusiaan, maksud Petrus ini kan mau tahu, ngerti kita maksud manusiawi ini, supaya dia nanti mau lihat apa sih yang terjadi dengan Yesus, dia mau ngintip-ngintip kan, tetapi dia udah menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan masa pekan suci ini. Kita merayakan peristiwa terbesar ya, sejarah umat manusia ini ya, sejarah umat manusia. Jadi Yesus tidak hanya menyelamatkan seluruh umat manusia dan alam semesta ini, justru dia memberikan rahmat pengampunan kepada kita melalui jalan salib ya, melalui salib. Dan ya, ada 3 hal yang kita harus lakukan: menyangkal diri kita ya, kemudian memikul salib kita, dan ya, mengikuti Yesus Kristus. Mari kita berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudara terkasih, bersama Yesus yang taat sampai wafat, kita menghadap Bapa dengan memanjatkan permohonan kita. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus, Putra-Mu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putra-Mu. Kami mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan dan lagu persembahan. Kita bangkit berdiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita serta persembahan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita memberikan salam damai. Salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Silakan duduk, kita mendengarkan pengumuman. Baik, terima kasih. Mohon maaf buat Pak Jakobus, tadi itu ada miskomunikasi di depan, jadi kiranya hari ini nggak ada ibadah. Tidak apa-apa, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Jakobus yang telah menyempatkan diri ke gereja untuk menyerukan Pontianak. Semoga kita terus tetap berlanjut untuk bekerja sama kita dalam ibadah Katolik di gereja ini. Baik, juga terima kasih juga kepada kawan-kawan yang hari ini sudah mempersiapkan seluruh kegiatan kita hari ini. Dan juga kawan-kawan yang lain yang hari ini menyempatkan diri, mohon maaf juga hari ini kita pakai seragam. Memang kata Pak Karutan itu harus pakai seragam kita teman-teman di sini. Tapi ya sudah, cuma hari ini saya karena ada Pak Irjen yang datang, mungkin sebentar lagi. Tadi saya dari Pak Lulu, soalnya di bawah sana Pak Lulu.
Ya sudah, kita sementara kita selesai. Untuk hari Rabu besok kita nggak ada kegiatan. Kita siapkan Kamis Putih. Kamis Putih nanti Pak, siapa-siapa yang mau jadi para rasul ya, ini ada sudah disiapkan. Pertama Pak Martin, kemudian Pak Murad, Pak Lidin, keempatnya Pak Reza, Pak Seragi, terus Pak Agus Matius, Pak Buharjo, Pak Atis Lusono, Pak Markus, Pak Kanggan RDG, Afat, terakhir Felix. Ada 12 yang akan melayani itu besok suster. Kalau Pak urutannya lagu saya kurang begitu itu nanti jadi Bapak yang bantu saya untuk hari Kamis. Untuk hari Jumat nanti akan ada Jumat Agung yang akan dilayani oleh GKI. Mohon nanti Pak Terry ya. Tadi saya sudah terima Pak Terry ya, nanti kita latihan untuk GKI ya. Kemudian hari Sabtu kita kosongkan. Hari Jumat sore kita ada mengenang perjalanan Yesus Kristus di salib. Semuanya harap minta di sini kita berdoa bersama-sama ya. Jam 3 ya. Jadi begini, kita di sini di dunia ini sekarang dalam kondisi yang gonjang-ganjing ya. Saya melihat mungkin Bunda sama Yesus Kristus menangis di sana melihat kita sama-sama orang Kristen membunuh. Ya, makanya nanti hari Jumat sore itu kita bersama-sama kita berdoa ya. Dalam 14 perjalanan itu nanti kita minta kawan-kawan yang mendoakan agar dunia dan Indonesia khususnya negeri kita ini tentram dan ekonomi kembali ya. Kita di sini nih kalau benar-benar perang kita lalu tak bisa lari kemana-mana. Ya udah kita bom lah, selesai lah kita. Ya seperti itu. Tapi kita selalu berdoa ya, dunia segera. Ini sudah Eropa sudah mulai, Amerika sudah mulai, Soviet dan Cina sudah mulai, sudah kita pun mau siap-siap. Nah seperti itu. Jadi semoga itu hanya khayalan saya ya, tapi moga-moga tidak lah seperti itu. Baik, terima kasih. Hari Minggu ada hari Paskah itu bersama TV SAD. Nanti Pak Agus Matius yang akan mempersiapkan. Pak Agus tolong nanti dihubungi kembali ya. Hari Minggu apa-apa yang perlu mau disiapkan di sini. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini kita jam 11 lebih sedikit nanti disuruh mempersiapkan sound di lokasi. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Pak Lulu dan pengurus gereja semuanya, Bapak-bapak yang terkasih. Ada salam dari penyelenggara Bimas Katolik Kota Pontianak, Pak Bartolomius Arosi. Salam kepada Bapak-bapak, selalu semangat dan hidup dalam doa dan firman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tidak henti-hentinya mari kita bersyukur bahwa kita masih hidup aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Mari kita doakan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lulu, mohon intensi-intensi dalam nanti merenungkan kisah sengsara Yesus. Bapak-bapak memiliki intensi untuk universal, untuk perdamaian dunia, kemudian untuk Indonesia, perdamaian dan ketentraman di Indonesia, kemudian untuk wujud di Kalimantan Barat supaya hidup rukun, damai dan sejahtera, dan juga untuk di Rutan ini supaya kita tetap bersatu dan selalu setia kepada Yesus Kristus. Demikian. Marilah kita berdiri untuk amanat pengutusan. Bapak Ibu terkasih, Yesus pernah bersabda, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya. Dan jika kepadamu dipitnahkan segala yang jahat, bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Yesus sendiri telah memberi teladan bagi kita semua, dengan rela menderita sengsara demi kebenaran. Ia dicela, dianiaya, dan dipitnahkan segala kejahatan demi ketaatannya pada kehendak Bapa. Sebagai murid-muridnya, kita pun sepantasnya meneladan dia. Marilah kita senantiasa mohon kekuatan Allah, agar tabah dan setia menghadapi berbagai tantangan hidup. Amin. Marilah
kita berdoa doa penutup. Ya Tuhan, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua, keluarga, orang-orang yang kita cintai, dan semua orang yang hidup dalam kerukunan dan dibimbing oleh Allah selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup.